Selamat siang Bapak Ibu Guru yang baik-baik. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tidak lupa selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Oke, di siang hari ini saya ingin sedikit berbagi bagaimana cara mengisi nilai pada form seperti ini. Ya, sebetulnya form ini sudah pernah saya share, tapi untuk yang sekarang hari ini adalah form revisi karena ada beberapa perubahan editing sedikit untuk penilaian ya, supaya pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu Walas itu sedikit kesulitan untuk mencari nilai tertinggi dari KD-KD yang sudah diajarkan. Jadi dengan form yang baru ini, nanti nilai tertinggi dari KD-KD yang diajarkan itu akan langsung terlihat di sana. Nah, form ini ada dua macam, yaitu form untuk pengetahuan dan form untuk keterampilan. Nah, tidak ada salahnya Bapak Ibu kalau mau mengisi ini, lihat petunjuk yang ada. Di situ ada. Ya. Nah, langsung saja. Ini form kan saya kasih berpasangan. Pengetahuan dan keterampilan. Tapi hanya ada satu kelas 10 mm. Bagaimana kalau saya mengajar kelas 10 mm, 10 AK, dan 10 OTKP? Nah, ini sheet yang ada ini harus kita perbanyak. Caranya, klik sheetnya ini diklik, kemudian tekan tombol shift yang ada di bawahnya caps lock, klik yang ini. Kemudian klik kanan, pilih move or copy. Nah, setelah muncul ini, klik create copy. Terus letakkan di posisi yang benar. Saya maunya setelah MM berurutan begitu ya. Jadi saya taruh di sini. Kemudian di OK. Nah, yang MM ini nanti bisa kita ganti. Nah, sekarang saya ingin membuat yang lain lagi dulu. Sekali lagi untuk yang OTKP. Caranya sama, klik sheet-nya, sheet ini, kemudian tekan tombol shift supaya bisa memilih lebih dari satu sheet. Kemudian klik kanan, move or copy, letakkan di sini, create. Oke. Nah, kalau sudah, ini diganti. Ya. Kalau nama sheet-nya diganti, jangan lupa yang atas ini juga harus diganti. Jangan sampai sheet-nya kelas 10 AKL, tapi yang di sini masih 10 mm. Ya, ini juga begitu. Ganti, yang di sini juga harus diganti. Nah, ini bisa diganti semua nih yang saya kasih warna. Ya. Oke. Yang ini OTKP. Ini juga diganti. OTKP. Nah, kalau sudah, baru kita masukkan ke sini. Ini ada contoh, saya sudah memberikan sebuah contoh di sini. Ini ada nama saya. Oh ya, karena ini 10 mm itu siswanya yang paling banyak. Jadi ini sudah saya siapkan untuk sebanyak 10 mm. Kemudian KD-KD-nya juga sudah saya kasih sampai sampai KD 311. Jadi untuk pengetahuan jangan lupa 3.1, 3.2 dan seterusnya. Sementara kalau pengetahuan itu 4.1, 4.2 dan seterusnya. Ini jangan sampai terlupa ya. Nah,
langkah yang harus kita lakukan, pertama tulis dulu nama-namanya. Itu sudah yakin saya Bapak Ibu paham. Kemudian yang berikutnya, tentukan KD-KD-nya. Kalau di semester ganjil, itu Bapak Ibu hanya mengajarkan di KD 3.1 sampai 3.6. Berarti nanti yang diisi ya hanya 3.1 sampai 3.6. Jangan dipaksakan sampai 3.11. Itu ya. Oke. Kemudian ini ada P1, P2, P3. Penugasan, ini tugas, ini ulangan harian, ini rata-rata, dan seterusnya. Untuk penugasan atau tugas, ini kan P1, P2. Umpamanya di KD 3.1, saya memberikan tugas ke anak itu lebih dari 1 kali. Berarti P1 dan P2, kalau 2 kali. Kalau di KD tersebut saya memberikan sebanyak 3 kali, ya saya tuliskan. Karena KD-nya mungkin terlalu luas gitu, jadi saya kasih tugas sebanyak 3 kali. Berarti P1, P2, P3. Ini bisa diperbesar Bapak Ibu. Ya, kalau tidak dibutuhkan boleh diperkecil. Nah, ini contohnya untuk KD 3.1 saya memberikan 1 kali penugasan dan 1 kali ulangan harian. Terus di KD 3.2 saya memberikan penugasan sebanyak 2 kali. Ya. Ini jangan diletakkan di P2. Tapi tetap berada di P1 karena ini sudah berbeda KD gitu. Ya. Umpamanya KD 3.3 saya memberikan penugasan sebanyak 1 kali. Secara keseluruhan kan harusnya ini sudah tugas keempat gitu ya. Tapi tetap Bapak Ibu menuliskannya di KD 3.3 P1. Umpamanya dia dapat 80. Ini otomatis muncul. Ya. Kemudian di ulangan di KD 3.2 saya tidak ada ulangan. Saya hanya ngasih nilai tugas. Sementara di KD 3.3 saya memberikan ulangan. Anggap saja ulangannya dia dapat 76. Tulis di situ. Nah, seperti ini. Kalau umpamanya dia karena belajarnya rajin banget dan materi ini mudah gitu ya, dia dapat 100. Nah, secara otomatis warna yang ada di sini ini akan berubah, berpindah ke tempat yang nilainya paling tinggi di antara nilai-nilai yang ada di sini. Ini akan sangat membantu PALAS untuk menentukan nilai tertinggi yang akan dimasukkan di dalam rapotnya. Ya, karena untuk rapot itu kita ada pemetaan nilai tertingginya pada KD berapa begitu. Nah, kalau ini sudah diisi semuanya, pembobotan yang ada di sini ini bisa diganti. Tapi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada, kesepakatan waktu rapat pertama kali seperti itu. Jadi ini kita bobot untuk nilai rata-rata harian itu 1, kemudian untuk PTS 2, PAS 2. Nanti yang Bapak Ibu input itu yang warna merah ini. Umpamanya PTS-nya dia kemarin dapat 85. Langsung saja ditulis. Ya. Sementara PAS-nya dia jeblok. Hasil remedial dia 75. Nah, muncul di sini. Ini otomatis 5. Kalau suatu saat kita ada rapat, kemudian memperbarui pembobotan ini juga total bobot ini juga akan berubah. Umpamanya bobotnya 3 gitu ya. Nah, ini akan berubah. Oke, jadi ini 2. Ini adalah nilai pembulatan karena yang kita ambil itu adalah nilai utuh gitu ya. Nah, ini untuk nilai pengetahuan. Kemudian untuk anak yang kedua, nanti Bapak Ibu tulis juga, ini sudah saya kasih warna-warna.
Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengisikan di yang ada warna-warnanya ini. Gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang keterampilan? Keterampilan juga sama caranya. Tulis dulu nama-namanya siswa, KD-nya, setelah itu KD-nya yang mau ditentukan, yang mau diisi KD berapa saja. Ini sudah saya kasih sampai KD 4.11. Ingat, keterampilan itu adalah 3.14. 4.1 dan seterusnya. Untuk keterampilan ada 3 penilaian, yaitu proses, produk, dan project. Tidak harus semuanya diisi. Ya. Kalau umpamanya kita memberikan latihan dalam bentuk project ke anak, ya ini harus kita isi. Tapi kalau kita tidak memberikan sampai ke project, ya ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nah, berbeda dengan pengetahuan, kalau pengetahuan tadi itu ini diambilkan adalah rata-rata, kalau keterampilan yang diambil adalah nilai optimum. Jadi, maksudnya begini. Umpamanya KD 41, saya hanya mengambil nilai proses banyak 1 kali. Kemudian saya mengambil produk 1 kali. Kalau saya agak sedikit mudah ya, karena komputer. Jadi selama dia berproses mengerjakan komputer itu bagaimana? Kemudian hasil pada saat dia selesai mengerjakan itu bagaimana, itulah produknya. Gitu. Nah, 4.2 saya mengambil nilai sebanyak 3 kali. Seperti tadi contohnya, karena materi 4.2 itu sangat luas, jadi saya mengulang-ulang supaya anaknya paham. Ya, atau sedikit-sedikit saya mempunyai materi ini. Jadi saya mengambil sebanyak 3 kali. Umpamanya penilaian yang pertama proses dia 75. Kedua dia 80. Ketiga dia 75. Maka nilai yang diberikan ke anak itu adalah nilai yang optimum. Maksudnya nilai yang tertinggi dari ketiga penilaian proses yang Bapak Ibu berikan. Seperti itu. Begitu juga untuk produk. Yang diambil adalah nilai tertinggi dari yang ada ini. Nah, kalau sudah, ini kan sudah ketemu ya. Ini untuk pembobotannya semuanya satu-satu. Karena yang kita nilai, maksud saya contoh ini itu hanya ada 2 nilai, maka yang muncul di sini 2. Tapi seandainya saya memberikan 1 nilai lagi, baru di sini, pokoknya yang ini nih, saya karena materinya sudah mulai menggigit gitu ya, jadi saya bisa memberikan tugas dalam bentuk project. Pokoknya saya kasih projectnya dia, keren dia, bagus projectnya. Saya kasih 85. Nah, ini otomatis dia. Ya. Ini sama skor akhir dari semua yang ada di sini itu seperti ini. Dari semua KD-KD yang ada. Ini sama Bapak Ibu untuk memudahkan para walas. Ya, menentukan nilai yang tertinggi. Umpamanya ini saya kasih 95. Otomatis dia berpindah tempat. Nah, dari yang ada ini, inilah nilai yang akan masuk ke rapot. Nilai ini adalah nilai rata-rata dari semua yang ada. Itu untuk keterampilan. Ya, sedikit berbeda dengan yang pengetahuan. Nah, mungkin Bapak Ibu mikir gini, aduh, saya kan hanya sampai 3.6, itu ada 3.11. Mubazir itu kolom-kolomnya. Ini bisa disembunyikan Bapak Ibu. Caranya begini. Klik di sini. Tahan. Ya. Klik di sini, tahan, tarik. Kemudian klik kanan.
cari di sini hidden. Nah, dia naik. Tapi ingat, jangan sampai yang ada di sini ikut terhidden, ya. Umpamanya, ya lama dong satu-satu. Nah, saya kasih cara. Ini diklik sampai 35 umpamanya ya. Berarti mulai dari 36 sampai sini diklik. Kemudian tekan tombol CTRL. Ini diklik. Lepas dulu CTRL-nya, kemudian ini diklik. Nah, seperti itu. Kalau sudah, klik kanan di sini, klik kanan di row sini ya, di baris ini diklik kanan, kemudian pilih hidden. Nah, otomatis dia sembunyi. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kan saya ngajarnya kelas 10 AKL, yang siswanya hanya sedikit, sementara ini ada 31. Bagaimana caranya? Sama caranya. Ini diklik saja, anggap saja sampai 10 gitu. Sampai 15 deh. Ini diklik. Ini tarik ke bawah, kemudian tekan tombol shift, diklik. Kalau sudah, diklik kanan, hidden. Nah, jadi yang muncul hanya sampai 15. Seperti itu. Ya. Jadi nggak usah bingung. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, umpamanya Ibu, saya sudah terlanjur tadi menghidden itu sampai 3.5. Sementara saya butuh sampai 3.7. Ya sudah, kita kalau umpamanya semua sudah disembunyikan, kalau kita ingin menampilkan kembali unhide, ini diklik saja di situ, ya, supaya semuanya keblok. Kemudian klik kanan, unhide. Nah, semuanya akan muncul. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, untuk contoh-contoh ini atau untuk form ini, sengaja form yang berisi atau kolom yang berisi rumus ini sengaja saya matikan, ya. Jadi kalau ini saya protect maksudnya. Kalau ini saya isi, dia akan muncul seperti ini. Sengaja supaya rumus yang ada yang sudah begitu supaya tidak rusak. Seperti itu, ya. Terus bagaimana kalau Bu, saya sampai 3.15, bagaimana caranya? Hubungi saya untuk menambahkan itu. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Begitu juga untuk yang keterampilan, caranya sama. Umpamanya sampai 4.6 saja. Nah, ini di blok, klik kanan, hidden. Nah, begitu. Jika ini nilai kan ada koma-komanya ya. Format ini adalah format dengan US default. Artinya tanda titik itu menunjukkan kalau dia sebagai pembatas desimal. Nah, nanti akan saya coba kasih dua model deh ya. Yang satu untuk US default, yang satu untuk Indonesian default. Kalau Indonesian default, pembatas desimalnya itu pakai koma. Nah, cara melihatnya bagaimana? Saya nggak tahu, Bu, yang US default yang mana, yang Indonesian default yang mana. Cara mudah melihatnya dari sini, Bapak Ibu. Nih. Kalau tanggal yang ada di sini, itu adalah
bulan, tanggal, baru tahun, itu menunjukkan komputer Bapak Ibu menggunakan US default. Kalau menggunakan Indonesian default, nanti di sini munculnya bulan, tanggal, bulan, dan tahun, seperti kebiasaan kita orang Indonesia. Apakah Indonesian default bisa dirubah ke US default? Bisa. Caranya dari kontrol panel. Tapi supaya tidak ngubah-ngubah itu, nanti saya coba kasih dua versi deh. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan Indonesian default, gunakanlah form yang Indonesian default. Kalau Bapak Ibu menggunakan US default, ya gunakanlah form yang US default. Karena kalau komputernya Indonesian default, Bapak Ibu menggunakan format yang US default, nanti hasilnya di sini tidak benar. Seperti itu. Itu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan kita sama-sama membantu para walas untuk memudahkan pekerjaannya, ya. Jadi Bapak Ibu yang belum memulai mengisi ini nilai rapot, ya tolong diisi menggunakan form yang ada ini. Dan kalau Bapak Ibu tidak keberatan serta mau berbagi atau membantu para walas, ya saya berharap Bapak Ibu menginput ulang seperti itu. Itu sih yang bisa saya bagikan untuk siang hari ini. Jangan lupa ini diisi ya. Oh ya, satu lagi. Ini kan form masih nama filenya itu masih menggunakan nama file yang saya kasih. Nanti setelah ini Bapak Ibu selesai input semuanya, saran saya Bapak Ibu simpan dengan cara save as. Ya. Save as. Kemudian di sininya ditulis nih, nilai PAS atau PA. Sini aja deh. Kelas 10. Ya. Jadi nilai PAS umpamanya komputer. Jadi jangan lupa nama mata pelajarannya tolong disertakan karena nama file ini kalau nanti Bapak Ibu tidak ganti, pada saat file itu diunduh semuanya akan sama dan itu akan menyulitkan kita. Ya. Jadi marilah kita saling membantu satu sama lain dengan hal-hal yang kecil. Contohnya pemberian nama file ini. Ya. Kalau sudah di-save. Nah, di sini sudah berubah namanya. Bila perlu Bapak Ibu bisa memberikan nama Bapak Ibu supaya Bapak Ibu walas yang akan menginput dan mengambil datanya itu lebih mudah. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat siang.